Kabar kembalinya Megawati Hangestri ke panggung V-League Korea Selatan terus memancing reaksi dari berbagai kalangan, termasuk rival lamanya, Kang So-hee. Bintang High Pass Expressway yang juga pernah memperkuat GS Caltech Seoul Kicks It itu kembali melontarkan pengakuan yang lebih dalam terkait sosok Megawati yang selama ini ia anggap sebagai rival spesial. Dalam lanjutan wawancara yang beredar di media Korea, Kang So-hee bahkan menyebut bahwa kehadiran Megawati di Liga bukan sekedar menambah kekuatan kompetisi, tetapi juga menghadirkan kembali atmosfer pertandingan yang penuh emosi dan gengsi tinggi. Tidak semua pemain bisa menciptakan aura seperti itu di lapangan. Megawati punya sesuatu yang berbeda. Setiap kali dia melompat untuk spike, semua pemain langsung waspada, ungkap Kang So-hee. Ia juga mengenang momen-momen sengit saat berhadapan dengan Megawati ketika sang pemain Indonesia masih membela Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Menurutnya, pertandingan melawan Red Sparks kala itu selalu menjadi laga yang paling ia nantikan sepanjang musim. Lebih menarik lagi, Kang So-hee secara jujur mengakui bahwa dirinya sempat merasa kehilangan tantangan setelah Megawati tidak lagi bermain di V-League. Baginya, sosok Megawati adalah standar tersendiri dalam mengukur performa. Setelah dia pergi, rasanya ada sesuatu yang hilang. Bukan berarti liga jadi mudah, tapi tidak ada lagi rasa itu. Rivalitas itu penting untuk mendorong kami berkembang, katanya dengan nada serius. Kini, dengan kabar bahwa Megawati akan kembali, bahkan disebut-sebut akan memperkuat tim besar, Kang So-hee mengaku telah mulai mempersiapkan diri secara mental. Ia ingin memastikan bahwa jika pertemuan itu benar terjadi, dirinya berada dalam kondisi terbaik. Tak hanya soal persaingan, Kang So-hee juga menunjukkan rasa hormatnya terhadap perkembangan Megawati. Ia menilai bahwa pengalaman bermain di luar Korea, termasuk di Indonesia, justru membuat Megawati semakin matang sebagai pemain. Dia pasti berkembang. Saya mengikuti beberapa cuplikannya, dan terlihat jelas dia semakin kuat dan percaya diri. Itu yang membuat saya semakin tidak sabar, ujarnya. Pernyataan ini pun langsung memicu antusiasme penggemar. Banyak yang mulai membayangkan duel panas antara Kang So-hee dan Megawati akan kembali menjadi salah satu tontonan utama di V-League musim depan. Jika benar Megawati kembali, maka bukan hanya sekedar transfer pemain besar. Ini adalah kembalinya sebuah rivalitas klasik yang pernah menghiasi liga dengan tensi tinggi, drama, dan aksi-aksi spektakuler. Dan bagi Kang So-hee, satu hal yang pasti, ia tidak hanya ingin menyambut Megawati, ia ingin menantangnya lagi di panggung yang lebih besar dengan taruhan yang lebih tinggi. Hyundai hampir pasti menjadi satu-satunya tim yang tertarik untuk merekrut Megawati kembali ke Liga Voli Korea. Pelatih dan general tim tersebut telah berkunjung ke Yogyakarta, Indonesia untuk menyaksikan langsung penampilan atlet asal Jember, Jawa Timur pada final Proliga 2026. Kang Sung-hyung mengungkapkan bahwa tujuan utamanya datang ke Indonesia adalah tentu dalam pencarian pemain untuk kuota Asia Quarter. Pertama-tama alasan saya datang adalah Asia Quarter, kata Kang dalam wawancara eksklusif di akun YouTube Nega WhatsApp. Sekarang pemain Megawati terkait cedera. Di sini Indonesia, saya datang dan Megawati langsung memenangkan pertandingan kejuaraan. Karena saya berperan untuk transfer itu untuk melihat perasaan atau kondisi Megawati, inilah tujuan saya datang berkunjung, ujarnya. Pelatih yang mengantarkan Hyundai menjuarai Liga Voli Korea 2023 sampai 2024 itu menyaksikan permainan Megawati dengan seksama. Pertandingan final Megawati kemarin, saya menonton pertandingannya, saya tahu itu, ucapnya. Saya ke Indonesia untuk pertama kalinya. Di sini juga, bola voli sangat populer, karena ini olahraga populer, banyak penggemar, mereka sangat bersemangat dan menyukai Mega dan timnya. Tim Nasional Voli Putri Indonesia mendapat kabar mengejutkan setelah Megawati Hangestri Pertiwi memutuskan mundur secara resmi. Pilar penting di Timnas Voli Putri kembali berkurang setelah kabar mengejutkan datang dari Megawati Hangestri Pertiwi. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu telah resmi mengundurkan diri dari skuad Merah Putih. Pengunduran diri Mega disampaikan melalui surat resmi kepada pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PPBVSI, pada 27 April 2026. Salah satu alasan dibalik keputusan Mega mundur dari Timnas juga disebutkan.
Mantan pemain Daejeon, Jung Kwan-jang Red Sparks ini mempertimbangkan faktor kesehatan. Dalam keterangannya, Megawati menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan, terutama dari kondisi fisik, perjalanan karir profesional, hingga rencana pribadinya ke depan. Menanggapi keputusan itu, PPP BVSI menyatakan menghormati apa yang telah dipilih oleh sang pemain dan telah menyetujui pengunduran dirinya dari tim nasional. Federasi juga memastikan tetap memberikan dukungan penuh bagi Megawati yang selama ini menjadi salah satu pilar penting tim. Sebelumnya, PBVSI telah menetapkan 17 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan nasional Pelatnas sebagai persiapan menghadapi sejumlah ajang internasional. Tim Jakarta Pertamina Enduro kembali menegaskan dominasinya di kancah bola voli nasional dengan mempertahankan gelar juara Proliga 2026. Kepastian ini diraih setelah JPE mengalahkan Gresik Fonska Plus Pupuk Indonesia dalam Grand Final yang digelar pada 24-26 April 2026 di Gor Amongrogo, Yogyakarta. JPE memastikan gelar juara melalui 2 kemenangan meyakinkan di partai final, masing-masing dengan skor 3-1 dan 3-0. Hasil ini sekaligus menjadi bukti konsistensi performa tim sepanjang musim. Atlet voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengonfirmasi keputusannya untuk kembali berkarier di Liga Voli Korea, V-League, musim 2026-2027 pada Minggu 19 April 2026. Keputusan ini diambil Megawati setelah berkonsultasi dengan keluarga dan agennya pasca pemeriksaan medis terkait kondisi cedera lutut kronis yang dinyatakan masih aman secara klinis. Melansir laporan Yonhap dan TV1News.com, media di Korea Selatan kini menyematkan julukan baru bagi pemain yang sebelumnya dikenal sebagai Megatron tersebut. Megawati kini disebut sebagai penyerang elit kuota Asia, sebuah label yang menegaskan posisinya sebagai pemain asing dengan kualitas kompetitif di kancah profesional Korea. Pergerakan bursa transfer musim 2026 sampai 2027 mengalami perubahan signifikan setelah Federasi Bola Voli Korea, KOVO, menerapkan sistem kompetisi bebas, free competition, bukan lagi sistem draft. Melansir harian This Way, regulasi baru ini memicu klub-klub besar seperti IBK Altos dan Pink Spiders bergerak agresif merekrut talenta asing, termasuk dari Jepang. Masa depan Megawati di Daejeon Jungkwangjang Red Sparks kini menjadi tanda tanya setelah setter andalan sekaligus kapten tim, Yum Hye-son, resmi pindah ke IBK Altos. Selain kehilangan Yum, Red Sparks juga dipastikan kehilangan middle blocker Jong Ho-young yang mengambil langkah free agent, FA, per 8 April 2026. Kemenangan Pertamina Enduro ini memastikan gelar juara bertahan tetap berada di pelukan Jakarta Pertamina Enduro, menyusul kemenangan krusial yang juga mereka raih pada leg pertama, Jumat 24 April kemarin, pada format 3 winning set ini. Set pertama berjalan dengan intensitas tinggi. Kejar-mengejar angka terjadi hingga poin kritis 19-17 yang diwarnai dengan rally panjang melelahkan selama 42 detik. Ketenangan pemain asing Wilma Salas dalam mengeksekusi service ace di poin 23-19 menjadi kunci kemenangan set pertama dengan skor 25-20. Memasuki set kedua, Gresik Fonska sempat memberikan perlawanan luar biasa. Memanfaatkan rentetan kesalahan sendiri dari punggawa Pertamina, Fonska berhasil menyamakan kedudukan menjadi 18-18 hingga 23-23. Namun, Dewi Fortuna tampaknya belum berpihak pada tim asal Jawa Timur tersebut. Kesalahan servis dari Sheila Bernadetta justru memberikan game point gratis bagi lawan, yang kemudian dituntaskan dengan monster blok mematikan dari Pertamina untuk menutup set ini dengan skor tipis 25-23. Set ketiga menjadi panggung bagi sang bintang, Megawati Hangestri. Spike kerasnya membuka keran poin Pertamina. Meski sempat terjadi kejar-mengejar angka di awal set, Pertamina tampil lebih taktis dan menjauh hingga 19-12. Pertandingan akhirnya dipungkasi oleh spike tajam Irina Voronka yang mendarat telak di area lawan, menyegel skor 25-20, sekaligus memunci gelar juara bagi Pertamina Enduro. Usai laga, Kapten Jakarta Pertamina Enduro, Tisha Amalia, tak kuasa membendung air matanya.
Baginya, musim 2026 ini memberikan tekanan mental yang jauh lebih berat dibanding musim sebelumnya. Hasil ini menjadi pil pahit bagi Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia. Kekalahan sore ini memperpanjang catatan kelam mereka di partai puncak. Dari 6 kali berhasil menembus final Proliga, 6 kali pula mereka harus puas menyandang gelar runner-up tanpa sekalipun mencicipi tahta juara.